Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang kerjasama kawasan utara selatan. Sebelum memulai materi, perkenalkan dulu, nama saya Sabrina Sikoman, nomor absen 28. Saya Saya Arisna Dwana Nova, absen 26. Saya Sandi Jayakusuma, absen 29. Sebelum masuk ke materi ini, istilah kerjasama kawasan utara dan selatan lebih merujuk pada makna ekonomis daripada geografis. Nah, kawasan utara merupakan kelompok negara industri yang maju yang memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang selalu meningkat. Meskipun demikian, kawasan utara tidak memiliki kekayaan alam yang bagus atau yang tinggi gitu. Nah, contoh negara-negara yang berada di kawasan utara adalah Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman Barat, Italia, dan Jepang. Kemudian kawasan selatan merupakan kelompok negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Secara ekonomis, kawasan selatan memiliki ekonomis yang penguasaan teknologinya lemah, akan tetapi kawasan selatan memiliki kekayaan alam yang tinggi atau melimpah. Kawasan selatan meliputi negara-negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara kawasan utara ini tergabung dalam Group of Seven atau G7, dan sedangkan negara kawasan selatan bergabung dalam kelompok 77 atau Group of 17. Jujur sih. Iya nggak sih? Enggak, pertemuan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis ini dilanjutkan dengan konferensi kerja sama ekonomi internasional yang diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Desember 1996 di kota yang sama. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara selatan. Yang pertama, menghormati hubungan antara negara-negara industri kawasan utara dengan negara-negara berkembang atau kawasan selatan. 2, mengikuti sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. 3, membagikan keuntungan secara adil dan dari diadakannya perdagangan internasional. Lalu ada pembentukan UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. Nah, karena perkembangan negara yang semakin banyak dari 77 menjadi 150 pada tahun 1979, maka PBB membangun UNCTAD ini dibentuk untuk menjalin kerjasama dalam kebijakan ekonomi ataupun perdagangan antara negara-negara di dunia agar menguntungkan semua pihak. Dampak kerjasama kawasan utara dan selatan. Utara dan selatan justru hanya menguntungkan pihak utara. Kawasan utara terus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia kawasan selatan. Dampaknya hubungan antara kawasan tersebut tidak berjalan baik. Ciri-ciri kawasan utara selatan. Ciri-ciri kawasan selatan adalah
negara agraris, negara berkembang, teknologi berkembang, melimpahnya bahan baku, pendapatan per kapita rendah, angka pertumbuhan penduduk tinggi, angka pengangguran tinggi. Ciri-ciri kawasan utara, negara industri, negara maju, teknologi maju, membutuhkan bahan baku, pendapatan per kapita tinggi, angka pertumbuhan penduduk rendah, angka pengangguran rendah. Peran Indonesia dalam kerjasama kawasan utara dan selatan. Pada saat konferensi tingkat tinggi Serangan New York yang ke-10 di Jakarta pada tanggal 1 sampai 7 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari gerakan New York. Negara-negara di kawasan selatan memimpikan komposisi yang adil sehingga dapat saling menentukan dari penjualan komoditas tersebut. Hal ini terangkum dalam kerangka atau kemitraan bagi perkembangan. Dan perlu juga diadakan dialog selatan dan utara sehingga Indonesia kembali diadakan dialog antara kawasan utara dan selatan. Indonesia turut berperan aktif dalam kerjasama kawasan utara dan selatan. Salah satu peran Indonesia ditunjukkan dengan cara menghidupkan kembali dialog kawasan utara dan selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara, kesamaan kepentingan dan manfaat, serta tanggung jawab bersama. Keinginan Indonesia untuk menghidupkan kembali dialog tersebut dilatar belakangi oleh hasil KTT GNB di Jakarta pada 1992. Salah satu hasil KTT GNB tersebut adalah menyatakan negara-negara GNB akan menyelenggarakan kerjasama antar negara kawasan utara dan selatan. Salah satu wujud kerjasama tersebut adalah negara-negara kawasan Afrika mengirimkan petani atau petugas keluarga berencana ke Indonesia untuk melakukan magang. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai program magang tersebut. Negara maju atau kawasan utara diharapkan bersedia membiayai pengiriman petani Afrika ke Indonesia. Ya sudah, ada pertanyaan, ya monggo perkenalan dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Zizan Nuhaini dari Aceh Besar. Itu kan tadi ada ciri-ciri kawasan utara dan selatan. Pada ciri-ciri utara itu kan angka pertumbuhan penduduk rendah. Nah, alasan negara utara itu pertumbuhan penduduk yang rendah apa? Ekonominya itu, ya izin menjawab, ekonominya itu kan rendah, ya lemah, cuma unggul di bagian kekayaan alam. Nah itu kekayaan alamnya itu enggak dimanfaatkan dengan baik. Nah seperti yang kita tahu dalam pelajaran geografi itu penyebab dari rendahnya penduduk, ya kematian, kelahiran, kalau migrasi, ya mungkin itu. Bohong. Itu tadi katanya ekonominya tinggi ya? Ya. Tapi ini Coba yang mana yang ekonominya yang tinggi? enggak. Tadi kamu kan bilang ekonominya rendah. Ngomongnya apa sih kamu? Tinggi. Tapi padahal di ciri utara itu angka pertumbuhannya rendah. Berarti kan lapangan kerjanya banyak. Terima kasih. Tadi kan nih angka pengangguran rendah. Otomatis kan berarti banyak ekonominya kan stabil. Penganggurannya rendah, ya nggak stabil dong. Nggak ada yang kerja, pengangguran rendah. Bukan tinggi. Berarti itu tadi kok. Rendahnya kan sedikit ya. Oh iya. Iya sih. Terima kasih. Dan
Sekian dari kelompok 6 ya. Ya, Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Kalau di utara tuh kan pertumbuhan penduduknya rendah sama penganggurannya itu rendah, berarti kan sedikit. Berarti mereka tuh termasuk negara maju. Nah, sedangkan selatan itu negaranya tuh ya berkembang. itu berbanding Kapitane. antara sama selatan itu bisa jadi yang penduduk pengangguran rendah itu yang Oh, berarti yang cici jadi Disimpan dulu. industri maju, teknologi maju, otomatis iya, aku kan tanya bukan ini nih, Mimin. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kita untuk bekerja daripada kayak di luar negeri kan ya. Oh ya, itu lagi Sudah. Kamera kan begini. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Sekian dari kelompok 6. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf kepada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik.